Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Sehat? Sehat, Bu. Wah, hari ini kita akan mulai praktek ya. Sebelumnya Ibu akan mengulang tentang pelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Coba sebutkan apa saja alat-alat untuk smoothing. Alatnya seperti sisir besar, sisir ekor, sisir sikat, sisir tulang, Ya, tutup betul. telinga, mangkok, jepit klaim, tempat sisir, cap, catok, Ada lagi? hair dryer, tempat sampah, troli, sapu, dan cikrak, dan kursi. Nah, benar. Siapa tadi yang menyebutkan itu jawabannya? Saya, Bu. Siapa namanya, Nak? Resti, Bu. Baiklah, kita berikan aplaus untuk Resti. Ayo tepuk tangan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran praktek kita, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Resti, Dir, Bu. Teni, Hadir, Bu. Tisa, Dir, Bu. Winda, Dir, Bu. Rizi. Dir, Bu. Baiklah, hadir semua ya. Ya, Bu. Hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit apa itu tentang praktek smoothing ya. Alat-alat yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan sisir berekor. Ini gunanya untuk memparting ya. Lalu selanjutnya ada jepit bebek. Jepit ini gunanya untuk kalian menjepit rambut yang kalian parting. Selanjutnya ada wadah. Ada yang tahu wadah ini gunanya untuk apa? Tahu, Bu. Untuk apa? Untuk meletakkan kosmetik, Bu. Nah, benar. Selanjutnya ada yang tahu alat yang Ibu pegang ini apa? Catok, Bu. Benar, ini catok. Benar, Bu. Benar. Lalu ini apa? Ada yang pernah memakainya? Pernah, Bu. Apa? Ini apa? Hair Bu. Ada yang tahu yang Ibu pegang ini apa? Tahu, Bu. Apa? Catok. Yang benar ini catok. Bu, pernah kalian memakainya? Pernah, Bu. Benar, ini catok. Suhu yang digunakan untuk rebonding saat mencatok yaitu adalah 180 derajat. Dan yang ini tahu ini alat apa? Untuk pengering rambut, Bu. Namanya apa? Hair dryer. Nah, benar, ini adalah hair dryer. Alat ini nih nggak baik kalian gunakan setiap hari untuk rambut kalian karena ini akan menyebabkan rambut menjadi kering. Sebaiknya kalau habis mandi lebih baik menggunakan handuk daripada menggunakan ini. Ini digunakan saat-saat tertentu saja. Lalu Ibu akan menjelaskan. Ada yang tahu apa yang Ibu pegang ini? Karizo, Bu. Nah, ini itu mereknya. Ini berupa krim apa yang Ibu pegang? Ada yang tahu? Krim smoothing, Bu. Nah, benar. Krim smoothing itu banyak ya. Ini salah satunya yang Ibu pegang itu rebonding. Ini tentang smoothing hidroprisma, yaitu smoothing yang berbentuk alami.
Nah, ini nih krim step satunya ya. Ya, Bu. Selanjutnya, tahu ini apa? Ini krim juga. Krim, Bu. Ya benar, ini masih termasuk dari krim smoothing ya, krim hidroprisma tadi. Penggunaannya nanti pas kita aplikasikan kita memberikan air agar hasilnya lebih maksimal lagi. Biar lembut ya, Bu. Nah benar, biar lembut. Nanti kita kasih air yang ada di dalam ini yang sudah dicampur dengan hair tonic. Selanjutnya apa lagi ya? Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah kerja dari smoothing tuh. Apa Ananda semua ada yang pernah melakukan smoothing? Belum, Bu. Pergi ke salon untuk smoothing apa pernah? Belum, Bu. Kampungan sekali. Nah, sebelum kita mulai praktek, Ibu akan menjelaskan ya cara-cara praktek smoothing yang benar. Sebelum kita melakukan smoothing, kita harus menganalisa rambut terlebih dahulu. Ada yang tahu cara menganalisa? Tahu, Bu. Nah, kalian kan sudah semester tua ya. Sudah pastinya kalian tahu apa itu menganalisa rambut, cara menganalisa rambut, jenis-jenis rambut, jenis kerusakan rambut pun kalian harus tahu. Di sini nanti kita akan menganalisa itu tentang bagaimana bentuk rambutnya, sepanjang apa, karena panjang rambut itu akan menentukan berapa krim yang akan kita pakai. Nah, selanjutnya menganalisa itu kita tahu kerusakan apa yang ada pada rambut. Misalnya nih, rambut kita sudah pernah nih kita smoothing, kita ingin mengulang smoothing. Nah, krimnya itu berbeda lagi. Kalau misalnya belum pernah kita smoothing rambut tersebut, itu lain lagi krimnya yang kita gunakan. Jadi setiap permasalahan rambut yang kita punya, itu krimnya berbeda-beda yang kita pakai ya. Ada mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Selanjutnya kita menyisir rambut. Tahu gunanya kita menyisir rambut saat ini? Tahu, Bu. Supaya apa? Supaya rapi. Lalu Kayak lurus. Lalu Nggak kusut. nah benar. Jadi kita menyisir rambut tuh menggunakan sisir besar agar rambut kita yang kusut tadi tuh lurus kembali, rapi, sehingga kita mudah mempartingnya. Lalu kita mudah mengambil section per sectionnya ya. Setelah kita menyisir rambut, selanjutnya kita mencuci rambut ya. Di sini kita harus mencuci rambut terlebih dahulu agar rambut kita tuh bersih. Jadi krim yang digunakan itu pun hasilnya maksimal bekerjanya. Kita di sini menggunakannya tanpa conditioner kita mencucinya ya. Jangan kalian pakai conditioner karena nanti rambut kalian tuh akan halus setelah diberi conditioner itu. Baik, Bu. Lalu setelah kalian cuci rambut tadi, kalian keringkan. Ada yang tahu mengeringkannya menggunakan apa? Handuk. Selain handuk? Hair dryer. Benar, kalau kita di salon itu tidak memungkinkan kita menggunakan handuk ya anak-anak ya. Iya, Bu. Soalnya kalau kita menggunakan handuk tersebut itu keringnya lama. Pastinya nanti di salon tuh klien kita tuh akan merasakan bosan karena proses pekerjaan kita di dalam salon itu lama. Mereka bosan, nanti mereka nggak mau balik ke salon kita lagi. Kita menggunakan alat yang berbentuk seperti ini. Ini namanya apa tadi? Hair dryer, Bu. Nah, benar. Sudah pernah menggunakannya? Sudah, Bu. Setelah kita keringkan, kita semprotkan antifreeze. Ini ya. Sebelum kita mengoleskan krim step 1, kita mengaplikasikan antifreeze. 'antifreeze' di rambut ya. Ya, Paham Bu. anak-anak? Paham, Bu. Setelah
Antifreeze ini gunanya untuk melindungi rambut kita dari zat-zat yang terkandung di dalam krim smoothing tadi ya. Iya Bu. Nah, setelah kita gunakan antifreeze ini, lalu rambutnya kita parting ya. Kita parting menggunakan sisir apa ini namanya? Sisir apa namanya? Ada yang tahu? Sisir berekor Bu. Nah, benar, ini namanya sisir berekor. Gunanya untuk apa? Kalian banyak yang tidak fokus. Apa gunanya ini? Untuk parting Bu. Parting apa? Rambut. Nah, benar. Nah, setelah kita parting, Baik Bu. ya, ini Jangan marah-marah Bu. Nah, nanti setelah kita parting rambut menjadi 4, lalu kita ambil section per section ya. Ngambilnya tuh 1 senti. Tahu kenapa harus diambil 1 senti? Tahu Bu. Biar merata. Biar merata. Apanya? Rambutnya, krimnya Bu di rambut. Rambutnya atau krimnya? Krimnya Bu. Nah, benar. Nanti kita lakukan di parting pertama, parting kedua, parting ketiga, dan parting Empat. Nah, benar. Setelah itu, setelah kita oleskan krim per section tadi, kita ambil lagi per section dari belakang ya. Kita mengambilnya itu 3 cm. Kenapa 2 kali tahu? Nggak tahu Bu, lupa. Nah, kalian nggak ingat ya yang ibu jelaskan semalam? Ada yang ingat nggak yang ibu jelaskan semalam? Ingat Bu. Nah, kalau ingat kenapa kalian tidak mau jawab? Takut salah Bu. Ibu udah capek mendongeng di depan nak. Nah, nanti kita ambil kan. Makanya jangan begadang ya nak ya, nggak baik untuk kesehatan. Ya Bu. Tapi Nah. tuntutan tugas gimana lagi Bu? Namanya kuliah, itu pilihan kalian. Selanjutnya setelah yang kita ambil yang 3 cm per section tadi tuh, nah, kita oleskan lagi krimnya. Tahu? Tahu. Kita oleskannya sama seperti tadi supaya krim itu lebih merata lagi. Lebih banyak krim itu di kepala sehingga zatnya tuh bekerja dengan baik di rambut kita ya sampai ke dalam batang rambut. Sesudah itu, ada yang tahu? Ada yang tahu sesudah itu apa yang kita lakukan? Lupa Bu. Duh, bagaimana kalian ini? Selanjutnya kita pasang shower cap. Kalian tahu apa itu shower cap? Penutup rambut. Nah, benar. Kita tutup rambut kita tadi tuh untuk mendiamkan krim yang tadi tuh supaya meresap ya. Iya Ya Bu. Bu. Nah, krim ini kita diamkan selama kurang lebih 30 menit. Setengah jam ya Bu. Iya, betul. Sebentar ya. Ya Bu. Nah, setelah itu nanti kita cek sudah rileks kah atau belum rambut tadi dengan cara kita ambil satu rambut lalu kita tarik. Jika dia kembali, berarti dia sudah Merata. Cut. rileks. Cut. Kenapa tema ini? Itu nggak tersimpan lagi tuh dok. Tani, itu udah ngecek kok. HP aku ini aja lah. Udah penuh. Nah, nanti setelah 30 menit kita lakukan pengecekan perileksan rambut ya. Caranya kalian ambil satu rambut lalu kalian tarik. Jika dia kembali berarti dia sudah Relax Bu. benar. Selanjutnya untuk peresapan terakhir kita diamkan selama 10 menit ya. Setelah itu baru nanti kita cuci rambut tersebut. Kita bersihkan ya. Nah, setelah itu kita keringkan menggunakan Hair dryer. benar. Lalu setelah itu kita semprotkan lagi hair recovery yang tadi ya. Kita semprotkan lagi ini
setelah itu baru kita berikan krim step 2. Yang ini ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya setelah kita berikan krim step 2, kita diamkan kembali selama 30 menit. Nah, setelah itu setelah kita gunakan hair recovery ini, kita selanjutnya melakukan apa itu smoothing ya. Smoothing itu kita meluruskan rambut. Dengan apa anak-anak? Catok, Bu. Benar, dengan catok kita catok rambutnya ya. Catoknya tidak boleh mengambil banyak-banyak, kita ambil section per section ya. Step by step, Bu. Iya, step by step. Ngambil satu sectionnya tuh paling banyak itu 1 cm supaya benar-benar tersmoothing rambut kalian itu, sehingga hasilnya memang benar-benar memuaskan. Lalu setelah kita smoothing diberikan krim step 2, Bu. benar, kita gunakan krim step 2. Setelah itu baru nanti kita diamkan kembali krim step 2 itu selama kurang lebih itu 30 menit ya. Setelah itu baru nanti kita cuci lagi rambut kita tuh, supaya rambut itu bersih gitu kan. Zat-zat tadi yang ada di rambut kita tuh sudah bersih lah di rambut kita tuh. Nah, setelah kita bilas dengan air bersih, keringkan lagi rambut itu menggunakan Hair dryer. benar. Lalu setelah itu kita semprotkan lagi ini hair recovery spray ini ya. Ya, Bu. Nah, tahu apa selanjutnya? Setelah itu kita ulang lagi mencatoknya sekali lagi agar hasilnya maksimal. Nah, sampai di sini apakah anak-anak ibu sudah mengerti semuanya? Ngerti, Bu. Nah, alhamdulillah. Baiklah, kita akan memulai praktek mencatok ya, Nak ya. Ya, Bu. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, tunggu ya. Kalian siapkan alat bahan mainan yang digunakan, oke Nak? Ibu Bu. tunggu selama 10 menit. Nah, kita akan memulai praktek ya anak-anak ya. Ibu akan mendemokan praktek smoothing hidroprisma. Sebelumnya kita analisa rambut. Rambutnya bercabang atau tidak, bentuknya seperti apa. Ada kalau misalnya rambutnya terlalu keriting, lain lagi ya krimnya itu ya, seperti yang sudah ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Ini rambutnya sudah pernah di smoothing? Belum, Bu. Nah, belum. Jadi kalau kita menggunakan hidroprisma itu sudah bagus hasilnya nanti ya. Nah, sesudah itu kita sisir rambutnya. Kalau tidak ada sisir besar, kita bisa menggunakan sisir bertulang. Nyisir rambut tuh kita pegang kepalanya ya, agar tidak goyang-goyang. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, setelah itu sudah rapi ya. Kita mencuci rambutnya, cuci rambutnya dulu nah. Kat. Udah kan? Belum. Nah, nih setelah dicuci ya. Lalu kita hair dryer.
Selanjutnya kita pakaikan antifreeze ya. Kita pakaikan ke seluruh rambut. Nah, setelah itu kita sisir rambutnya ya. Nah, ini setelah kita parting ya. Lalu setelah diparting, kita ambil ya 1 cm. Kira-kira segini ya, 1 cm. Nampak? Nampak, Bu. Nampak, Bu.
ini ada yang ingin mencoba? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, nah siapa yang ingin mencoba tadi? Nah, saya, Bu. Langsung ke tangannya. Ambil tadi berapa senti? 1 senti, Bu. Nah, setelah itu diberikan apa? Krim, Bu. Ya, kita berikan kremnya. Banyakkan saja krimnya. Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. sudah ya. Ya, Bu. Nah, nanti ini dilanjutkan sampai section keempat ya. Ya, Bu. Ada mengerti? Ngerti, Bu. Nah, kalian lanjutkan sampai section keempat ya. Ya, Bu. Nah, ini sudah kita beri krim step pertama ya. Nah, setelah ini kita diamkan selama 30 menit. Setengah jam. Ya, benar. Nah, setelah tadi kita diamkan selama 30 menit, lalu kita cuci. Setelah itu kita sisir dengan rapi. Nah, setelah kita sisir dengan rapi, kita beri antifreeze untuk melindungi rambut ya. Antifreeze melindungi rambut dari zat-zat kimia. Nah, setelah itu kita parting menjadi 4 bagian. Setelah itu setelah parting 4, lalu diambil sectionnya 1 cm. Nah, setelah diambil, lalu ini digulung lagi ke atas. Suhu catok yang digunakan ada 180 derajat. Lalu catok dulu yang bagian pangkal. Jangan langsung ke ujung, kita bagian pangkal dulu sampai terasa lembut, terasa sudah tersmoothing, tercatok. Kalau berasap sambil ditiup asapnya.
terasa sudah matang, lalu diulang sekitar 10 kali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau terasa kurang matang boleh diulang lagi ya. Nah, kita ulang-ulang lagi biar lebih matang. Nah, begitu selanjutnya caranya tadi seperti ini ya. Ambil dari atas, ulangi, ambil dari atas 1 cm, sekitar 1 cm. Selesai dari yang di sini, lanjutkan ke sini, begitu seterusnya. Baru nanti pada bagian depan kanan dan depan kiri dicatok sampai semuanya selesai. Kok ini gimana? Nah, setelah ibu praktekkan tadi, kalian lanjutkan ya. Pertama tadi apa? Buat sectionnya Berapa senti? 1. Itu enggak sih? Lepaskan aja dulu. Luruskan ya. Nah, Tuh. matangkan bagian pangkalnya dulu ya. Dekatkan jarak antara catok dengan sisir. Sisir dulu diiringi dengan catok. Nah, jika sudah, lanjutkan section selanjutnya ya sampai selesai. Nah, ini adalah hasil dari pemberian krem step 1. Selanjutnya, setelah kita catok begini, dilanjutkan dengan pemberian krem step 2 ya. Baiklah, untuk praktek hari ini kita sudahi. Ibu rasa kalian sudah lumayan mengerti bagaimana cara untuk mensmoothing rambut. Untuk minggu depan kita akan praktek ini kembali. Ibu harap hasil kalian lebih maksimal daripada hari ini. Baiklah, lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.